Empowering people itu adalah high well-being, high performance. Jadi semakin tinggi bahagianya, maka performance-nya juga semakin tinggi juga. Nah, itu orang yang empowering. Kalau nggak tinggi wellness-nya atau kebahagiaannya, atau performance-nya nggak tinggi, nggak bisa dikategorikan sebagai orang yang empowering. Nah, ini ada 4 kuadran. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Yang selama ini mungkin performance-nya rendah, tidak bahagia, ataukah kita masuk kategori yang performance-nya tinggi, tidak bahagia, atau yang performance-nya rendah tapi bahagia gitu ya, atau orang yang performance-nya tinggi hatinya bahagia. Nah, kita masuk yang mana nih? Kalau contohnya orang yang performance-nya rendah tidak bahagia, itu sudahlah tidak punya istilahnya achievement motivation gitu ya, nggak bahagia gitu, performance-nya juga rendah gitu ya, nggak bahagia lagi gitu. Nah, atau orang yang masih di tengah-tengah nih, performance-nya rendah, hidupnya biasa-biasa aja gitu ya, tapi hatinya bahagia. Atau orang yang performance-nya tinggi, tapi stres, burnout, kerjaannya banyak banget gitu, selalu achieve dalam targetnya gitu. Tapi kalau hari Minggu itu malah ketakutan. Nah, ini ada tuh, kalau di dalam ilmu psikologinya namanya neurosis hari Minggu. Ada orang neurosis hari Minggu itu orang yang kalau waktunya hari Minggu dia stres. Itu banyak kan orang-orang yang performance-nya tinggi nggak bahagia itu mengalami itu ya. Jadi kalau hari Minggu tuh merasa kesepian, merasa takut. Tapi kalau udah masuk Senin malah I love Monday. Ini kebalikannya. Atau orang yang kita masuk kategori orang yang performance-nya tinggi, hati bahagia. Oke. Nah, ternyata teman-teman, keadaan yang tidak selaras antara performance dan rasa bahagia ini mempengaruhi kita mencapai goals, ya. Mempengaruhi diri kita ini mencapai goals. Kalau dalam perusahaan ya, kalau kita individu maka akan mempengaruhi kita mencapai goals. Ini yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Gallup, bahwa produktivitas kita itu adalah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan orang-orang di dalamnya, ini kalau di perusahaannya. Nah, tapi yang menarik dari penelitian Gallup ini, kalau dikaitkan dengan kita tadi ya, orang-orang yang performance-nya tinggi dan bahagia itu, mereka lah empowering people gitu ya. Artinya apa empowering people itu? Mereka itu berdaya dan bisa memberdayakan orang lain gitu. Kalau hanya sekedar memberdayakan diri sendiri, nah itu mah mungkin bukan disebut sebagai empowering people ya. Tapi kalau dia udah berdaya, kemudian dia memberdayakan orang lain, dia seorang yang empowering gitu ya. Nah, tentunya kita ingin bisa mencapai kondisi performance tinggi dan kita nggak stres gitu ya. Maka inilah konsep yang kita tawarkan sebagai ATNU ya, Academy Trainer baru, bagaimana supaya bisa empowering people. Nah, ternyata dari semuanya yang kita pelajari, kita riset, kita juga diskusi, terus kita minta petunjuk sama Allah ya. Kita menemukan 3 kata kunci ini gitu ya, bahwa untuk empowering itu yang pertama, find the new me. Find the new me itu apa? Seseorang secara personal harus selesai dulu dengan dirinya gitu ya. Tidak akan bisa dia berdaya atau memberdayakan orang lain kalau dia belum beres dengan dirinya sendiri. Gitu. Maka ini yang pertama. Jadi ngomongin diri sendiri dulu gitu ya. Nah, di konsep ini kita punya 3 fase. Kalau kita mau transformasi, kita melewati 3 fase. 1 fase healing. Fase healing itu fase penyembuhan. Diri-diri yang terluka, mungkin dulunya ada trauma, ada masa lalu yang mungkin menyakitkan, ada hal yang mungkin lagi dipendem, ada emosi dan lain-lain. Maka
perlu menyembuhkan luka-luka batinnya ya di fase healing. Nah, kemudian setelah melewati fase healing ini nanti akan masuk kepada fase meaning. Fase meaning itu adalah fase kita sudah mulai menemukan makna. Ya. Biasanya orang kalau healing itu masih mikirin masalahnya sendiri, tapi ketika masuk di fase meaning dia mulai menemukan hikmah. Oh, ini ternyata maksudnya Allah. Oh, ini ternyata maksudnya Tuhan gitu. Oh, kenapa ya aku kemarin itu mengalami masalah ini? Ternyata ini. Nah, itu udah mulai masuk fase meaning ya, fase zona belajar gitu ya. Menemui hal-hal yang itu bisa menjadi pembelajaran dalam hidup. Dan setelah itu dia akan masuk ke zona empowering. Zona empowering itu adalah zona di mana dia sudah bisa memberdayakan orang lain. Udah mulai mikirin gimana caranya jadi rahmatan lil alamin. Gitu. Nah, dari tiga fase ini kami menyimpulkan bahwa orang yang lagi terluka itu akan susah untuk melakukan empowering gitu. Maka gimana caranya kita bisa melakukan membuat fase 3 program ini gitu. Jadi contohnya gini ya, banyak orang yang kita temuin semangat di training, semangat, yes, saya akan berubah, saya akan begitu pulang, saya akan melakukan ini, ternyata nggak melakukan gitu ya. Saya akan memberikan yang terbaik, tapi ternyata pulangnya enggak, karena dia lompat nih empowering, tapi dia belum melakukan fase healing, fase meaning tuh belum dilewati. Maka kita menemukan fakta-fakta ini di lapangan, ketika seseorang akan menemukan dirinya yang baru itu harus melewati 3 fase ini. Ya, 3 fase ini, healing, meaning, empowering. Nah, ini yang pertama. Udah beres nih dengan dirinya sendiri. Oke. Maka sebentar ini. Oke. Yang kedua ini adalah engagement communication. Jadi kalau sudah beres dengan diri sendiri, biasanya juga dalam berkomunikasi itu juga jadi keren gitu ya. Kalau yang pertama itu berbicara dengan dirinya sendiri, maka yang kedua ini adalah berbicara dengan orang lain. Maka ini sebenarnya konsepnya masih AT banget gitu ya, ubah dunia dengan bicara. Pertama, bicaralah dengan dirimu sendiri, kedua, bicara dengan orang lain yang baik gitu ya. Jadi tetap ubah dunia dengan bicara ini ya. Yang kedua ini adalah engagement communication. Engagement communication itu juga ada 3 yang kita ini. Pertama, discover, temukan. Temukan apa? Temukan kekuatan. Temukan kekuatan diri, temukan hal positif apa yang ada dalam diri, kemudian terkoneksi satu sama lain, dan akhirnya bisa mengkolaborasikan potensi gitu ya. Jadi engagement communication ini mulai menemukan kita, menemukan orang lain. Oh, ternyata pasangan saya itu gaya komunikasinya seperti ini ya, pantaslah dia kalau saya ngomong ini dia nggak nyaman misalnya, seperti itu. Nah, itu ada discover, setelah discover terjadi koneksi dan akhirnya kita bisa mengkolaborasikan potensi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita yang bisa dikatakan empowering people itu adalah ketika dia punya value ya kan, run the value, punya value yang kuat dan berada dalam lingkungan yang bervalue selaras dengan dirinya. Artinya banyak orang tidak bisa empowering ketika dia berada dalam lingkungan yang tidak selaras. Contoh, ada beberapa teman saya itu tidak bisa peak performance gitu ya dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia kerja misalnya di sebuah bank yang sementara dia sendiri punya value bahwa riba itu haram gitu, tapi dia bekerjanya di bank gitu ya. Jadi value-nya itu kan nggak selaras ya dengan dirinya, sehingga
eh, dia nggak bisa empowering, dia nggak bisa peak performance gitu ya, high performance. Kenapa? Karena ada value yang tidak selaras dengan dirinya gitu. Maka kalau lingkungan kita selama ini yang ada kita berada di lingkungan yang value-nya tidak selaras dengan kita, maka sudah dipastikan kita akan kesulitan ya untuk mencapai peak performance, apalagi memberdayakan orang